Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One. Saat ini di layar kaca Anda adalah gambar di kediaman Mahfud MD, Menko Polhukam, di mana sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan mengumumkan cawapres pendamping dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pengumuman sendiri akan dilakukan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat pemirsa, Mahfud MD ini sejak pagi tadi sudah melakukan sowan begitu ke rumah dari Wakil Presiden Republik Indonesia kedua, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun kita belum terkonfirmasi apa kemudian yang dibicarakan yang menjadi diskusi. Mahfud ini kemudian berkunjung ke rumah Wakil Presiden RI saat ini. Kita sama-sama saksikan pemirsa, ini masih dari depan rumah Mahfud MD. Langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta di Jalan Diponegoro, pemirsa. Di sebelah kanan Anda ini terlihat ada sebuah mobil. Sebelumnya memang sudah hadir ke gedung DPP PDIP adalah Haritanu Sudibyo dari Partai Perindo, kemudian Puan Maharani juga tadi sempat memberikan statement sedikit bahwa yang dideklarasikan pada saat ini ataupun nanti jam 10 oleh Megawati Soekarnoputri adalah sosok ataupun kandidat yang akan melengkapi sosok dari Ganjar Pranowo. Kemudian tadi juga kita sama-sama saksikan Oso juga sudah hadir. Dan saat ini pemirsa langsung dari kediaman Mahfud MD, ini Mahfud terlihat sudah bersiap-siap akan keluar dari rumahnya. Apakah ini akan memperkuat statement bahwa Mahfud MD lah yang kemudian akan dideklarasikan oleh PDIP dan juga partai koalisinya serta partai di luar parlemen yang bergabung dalam koalisi, kemudian akan dideklarasikan menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Kita akan sama-sama saksikan pemirsa, kita akan ikuti kemudian kemanakah kemudian Mahfud MD ini akan melangkah. Benarkah ke kantor DPP PDIP seperti yang sudah santer terdekat? Kemarin malam Mahfud MD dikabarkan sudah datang menemui Megawati Soekarnoputri dan memang juga sudah tersebar foto keduanya. Sebelumnya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan siapa sosok calon wakil presiden sebagai pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Adapun pengumuman akan dilakukan di kantor DPP PDIP. Kita sama-sama saksikan pemirsa. Ini adalah mobil yang dikendarai oleh Mahfud MD keluar dari kediamannya di Jakarta. Kami belum dapat mengkonfirmasi kemanakah kemudian Mahfud MD akan melangkah, namun kita sama-sama saksikan pemirsa, Mahfud MD akan memberikan statement untuk Anda. Ketemu Wapres Pak, tadi pagi Pak, sedikit Pak, sama Pak Ma'ruf Pak. Ngomongin apa Pak? Sorry, kabelnya. Awas, sini Mas. Tadi sama siapa? Istri dan cucu? Iya. Aku udah berapa kali kalau main ini. Kan sini kan rambut huro ya. Kita sama-sama saksikan pemirsa bahwa Mahfud MD akhirnya pergi meninggalkan rumahnya. Apakah kemudian akan langsung menuju ke DPP PDI Perjuangan? Sebelumnya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP mengumumkan bahwa cawapres yang dipilih sebagai pendamping Ganjar Pranowo akan dideklarasikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari ini langsung di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ini di DPP nih. Oke, Mas Adi, kita kembali berdiskusi mengenai hal ini karena tadi Mahfud MD sudah melangkah begitu ya. Entah kemana, kita tunggu sama-sama apakah betul ke DPP PDIP. Namun begini pertanyaannya, ketika
jelas mungkin ketika sudah jelas Mahfud MD yang kemudian akan dipilih oleh Megawati Soekarnoputri untuk mewakili Ganjar Pranowo. Ini apakah kemudian akan ada perubahan peta politik? Ya, saya kira memang secara poros-poros politik ya mungkin tidak akan ada perubahan secara signifikan. Misalnya kemungkinan akan ada partai politik yang pindah agak sulit untuk bisa dibayangkan karena hampir semua partai politik yang sudah bergabung dengan Amin, kemudian bergabung dengan Prabowo, dan bergabung dengan Ganjar ini rasa-rasanya iban politiknya sudah kokoh ya. Dalam konteks itu tidak akan berubah. Mungkin satu-satunya yang bisa berubah itu pada level pemilih, dan yang kedua yang bisa berubah itu soal sebenarnya siapa kira-kira yang akan bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Dulu kan setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, seakan-akan tak ada bantahan bahwa yang bisa mendampingan dengan Prabowo itu adalah Wali Kota Solo, bukan yang lain. Tapi mungkin juga akan muncul skenario yang lain karena melihat sosok Pak Mahfud MD, apapun judulnya, ini bisa menjadi elemen of surprise yang saya kira memang akan memberikan warna dan diferensiasi politik untuk maju di 2024. Artinya apa? Tentu Prabowo itu butuh sosok pendamping yang apple to apple, setara dan sepadan untuk bisa mengimbangi Mahfud MD yang punya nama besar. Oleh karena itu tentu tidak serta-merta bisa kita lihat hitam dan putih. Sekalipun MK sudah memutuskan ambang batas syarat capres dan cawapres dan pernah atau sedang sebagai kepala daerah itu bisa maju, ini akan diambil kesempatan politiknya. Bagi saya, Prabowo Subianto dan para pendukungnya sedang berpikir keras, kira-kira siapa sosok yang menurut mereka yang relatifly agak kompetitif jika berhadap-hadapan dengan dua poros besar ini. Karena apapun judulnya ya Ganjar punya nama besar, kemudian Anies juga punya nama besar, wakilnya pun juga sama-sama punya nama besar. Dalam konteks itu, di tengah tingkat elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies yang relatifly kompetitif, tentu Prabowo itu butuh pelapis sosok yang juga punya nama besar, elektabilitasnya tinggi, yang sebenarnya di mana waktu menuju Pilpres itu kan nggak lama, tinggal 5 bulan, dan pastinya pertarungan akan sengit. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah ini akan mengubah konstelasi politik, mungkin dalam konteks kira-kira siapa sosok yang kemudian potensial untuk bisa berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Kan sehari dua hari ini seakan-akan digembok itu, bahwa yang bisa berhadapan dan berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto khususnya adalah Mas Gibran, bukan yang lain. Tapi dengan peta politik semacam ini, Pak Mahfud jadi pendampingnya Ganjar, bukan tidak mungkin akan ada skenario-skenario yang lainnya. Nah, tentu sebagai bagian dari strategi politik elektoral ya. Karena apapun ya, poros-poros ini sudah mulai menunjukkan keseriusannya, menunjukkan betapa mereka ini cukup solid gitu ya untuk memenangkan pertarungan di 2024 yang akan datang. Oleh karena itu bagi saya menarik ini Pak Mahfud karena akan mengubah peta politik secara nasional, minimal di kalangan NU ya. Dulu seakan-akan NU ini bisa dimonopoli oleh Muhaimin karena tidak ada figur lain dari NU. Tapi ketika muncul Pak Mahfud MD ya saya kira orang-orang NU juga akan berpikir ada sosok lain di luar Muhaimin yang sangat mungkin mereka pertimbangkan untuk bisa dipilih ya, berkontestasi sebagai sosok yang akan mereka pilih di TPS untuk Pilpres 2024 yang akan datang. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa akan begitu banyak dinamika-dinamika politik ketika Pak Mahfud MD itu diumumkan sebagai calon wakil yang berdampingan dengan Pak Ganjar Pranowo pada level pemilih dan tentu saja pada level pemilih NU. Saya kira itu akan totally berubah secara dramatis. Berubah secara dramatis. Artinya nih, kalau kita tadi bandingkan Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Nah, ini tinggal Prabowo satu lagi. Kalau mungkin kita berandai-andai, siapa kemudian yang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto akibat dari Mahfud MD yang sudah dipilih oleh Megawati Soekarnoputri untuk pendampingan dengan Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita kerucutkan lagi menjadi katakanlah Erick Thohir dan juga Mas Gibran, Gibran Raka Buming Raka ini bagaimana nanti melihatnya? Elektabilitas mana yang mungkin lebih tinggi, lebih berpeluang begitu ya? Tapi nanti Mas Adi dijawab ya. Usai jeda kami kembali pemirsa untuk Anda di Breaking News TV One.